Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat KPI. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Dengan rasa bahagia, Kampus News kembali hadir menemani Anda dalam edisi petang hari ini untuk menyuguhkan rangkaian informasi yang relevan, aktual, serta dapat dipercaya seputar aktivitas dunia kampus. Bersama saya Muhammad Iksanul Fikri, inilah Kampus News selengkapnya. Ya pemirsa, pada kesempatan kali ini perkuliahan teknik reportase dan investigasi berita telah memasuki pada pertemuan ke-10. Kegiatan perkuliahan tersebut bertepatan pada Selasa 4 November 2025, bertepat di Gedung Fakultas Dakwah lantai 3 ruang 12. Kelas berlangsung dengan suasana yang dinamis, para mahasiswa terlihat sangat aktif, antusias, dan terlibat penuh dalam proses pembelajaran, mulai dari menyimak pembahasan berita hingga diskusi yang berkembang sepanjang sesi. Kemarin di ruang perkuliahan mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita, kelas kami melaksanakan dua rangkaian kegiatan penting, yakni kegiatan pertama adalah simulasi pemberitaan dari kelompok 7 dan kegiatan kedua adalah presentasi akademik dari kelompok 6. Keduanya berlangsung cukup menarik dan memberikan pengalaman langsung terkait dunia jurnalistik, baik secara teknis maupun teoritis. Dalam simulasi pemberitaan, kelompok 7 mengangkat isu kenaikan harga bahan bumbu dapur yang melonjak di Pasar Rau, Kota Serang. Simulasi dibawakan dengan format tayangan berita televisi yang formal. Mila Tunisa berperan sebagai news anchor, membuka siaran dengan penyampaian headline terkait naiknya harga bumbu dapur yang terjadi. Kemudian, laporan beralih ke Siti Lastu yang bertugas sebagai reporter lapangan. Ia menyampaikan perkembangan harga langsung di lokasi dan menggambarkan kondisi pasar yang cukup ramai oleh para pembeli yang tengah menyesuaikan dengan kebutuhan belanja hariannya. Dalam tayangan tersebut, reporter melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, yakni Faiz Abdurrahman sebagai pedagang, menjelaskan bahwa kenaikan harga dipengaruhi oleh distribusi pasokan dan kondisi cuaca yang berdampak pada hasil panen. Kemudian ada Diva Ardianti sebagai warga dan pembeli yang biasanya menyampaikan bahwa kenaikan harga membuat masyarakat harus lebih selektif dalam mengatur kebutuhan rumah tangga. Terlebih dia mempunyai anak yang cukup banyak. Serta Yoga, seorang pedagang seblak, yang menerangkan bahwa harga bahan yang lebih tinggi turut berdampak pada biaya produksi makanan yang ia jual. Kemudian dari simulasi ini saya melihat bagaimana masing-masing peran itu dijalankan dengan situasi yang dibuat menyerupai kondisi liputan lapangan yang nyata. Ada proses pengambilan data, wawancara langsung, penyusunan naskah, hingga penyampaian berita yang komunikatif kepada audiens. Pengalaman tersebut memberi gambaran jelas mengenai bagaimana kerja jurnalistik dilakukan secara praktis. Kemudian presentasi akan segera dimulai. Setelah simulasi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi presentasi pada kelompok ke-6. Kelompok saya sendiri tentunya, dengan judul Integrasi Tahapan Produksi Jurnalisme Investigasi dalam Kajian Sifat dan Tujuan Penulisan Berita Investigasi. Raihan Pramudia berperan sebagai moderator yang mengatur alur jalannya presentasi. Kemudian sebagai salah satu materi, saya sendiri Muhammad Fikri bersama dengan Dania Kurniansi, Ahmad Aufa, Fajri Gustiansah yang membahas mengenai karakter dan bentuk integritas tahapan produksi dalam jurnalisme investigasi yang mencakup sifat, karakter, tujuan penulisan hingga proses penyusunan laporan investigasi. Dalam pembahasan tersebut dijelaskan bahwa jurnalisme investigasi memiliki fungsi utama, yakni sebagai kontrol sosial, yaitu mengungkap fakta-fakta tersembunyi demi kepentingan publik. Jenis jurnalisme ini menuntut ketelitian, verifikasi mendalam, keberanian, serta tanggung jawab moral yang tinggi. Memaparkan tahapan produksi jurnalisme investigasi yang terdiri dari ada pra-produksi, yakni dengan identifikasi isu, riset awal, kemudian ada pemanfaatan open source intelligence, verifikasi data awal, kemudian ada strategi peliputan seperti apa dan penentuan narasumbernya. Kemudian yang kedua ada produksi, peliputan tahap lapangan, kemudian uji validitas data, pemanfaatan teknologi dan kerjasama tim dalam proses peliputan.
Kemudian ada pasca produksi, penyusunan laporan akhir, kemudian ada penilaian etika dan hukum, serta penyajian data mendukung agar laporan bisa dipertanggungjawabkan kemudian dievaluasi. Selain itu kami juga menyoroti bahwa jurnalisme investigasi tidak bisa berdiri tanpa etika profesional dan integritas jurnalis. Semakin dalam sebuah liputan dilakukan, maka semakin besar pula tuntutan keberanian untuk tetap berpegang pada kebenaran. Melalui kegiatan hari itu, tepat hari Selasa, saya merasakan bahwa praktek dan teori ini saling melengkapi. Simulasi berita menunjukkan bagaimana jurnalisme bekerja di lapangan, sedangkan presentasi memberikan fondasi pemahaman bagi saya, yakni teoritis dan etika profesi. Keduanya mengajarkan kepada saya bahwa jurnalis tidak hanya bertugas menyampaikan informasi saja, tetapi juga memikul amanah publik, karena pada akhirnya berita bukan sekadar konten, melainkan tanggung jawab untuk menjaga transparansi, keadilan, dan kepercayaan masyarakat. Ya, pemirsa, demikianlah rangkaian informasi yang telah kami sajikan dalam edisi Kampus News petang ini. Semoga berita yang kami hadirkan dapat menambah wawasan serta semangat baru bagi Anda semua. Ya, saya Muhammad Fikri mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada edisi berikutnya.